Hai guys, selamat datang dan berjumpa lagi di One Night Film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Dalam video kali ini, One Night Film akan membahas series Korea original Netflix yang dibintangi oleh Gong Yoo berjudul The Silent Sea. Film ini menceritakan tentang ekspedisi ke bulan demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Namun saat mendarat di bulan, Gong Yoo dan kawan-kawan mengalami masalah yang mengancam nyawa mereka. Apakah mereka dapat selamat dan kembali ke bumi? Langsung saja kita mulai alur cerita The Silent Sea. Film ini dimulai dengan kepanikan yang terjadi di dalam pesawat. Alarm tanda kerusakan berbunyi kencang dan seluruh kru sibuk mengendalikan situasi. Dr. Song Ji-an yang masih terikat di kursinya kemudian terbangun dan berusaha melepaskan sabuk pengaman tersebut. Pesawat mengalami kerusakan sistem dan terputusnya koneksi. Saat itu Dr. Song lalu menyadari bahwa pesawat mengalami kebocoran. Saat ia melihat keluar jendela, merindingnya, pesawat tepat berada di tepi jurang yang bisa terjatuh kapan saja. Flashback ke sebelum keberangkatan misi tersebut diperlihatkan di tahun 2075, bumi mengalami kekeringan hebat, di mana permukaan air laut turun dan diprediksi air bumi akan menyusut hingga 40% dalam 1 dekade ke depan. Lebih buruknya, angka kematian bayi melonjak karena air terinfeksi bakteri dan kekurangan air bersih. Tentu saja hal ini menimbulkan peraturan yang sangat ketat dari pemerintah. Mereka membatasi pasokan air berdasarkan pangkat dan golongan. Pemerintah memberikan semacam kartu ATM untuk mengambil jatah air mereka. Ada anggota merah yang sama sekali tidak mendapatkan jatah air, anggota A, B, hingga anggota emas bagi orang-orang tertentu yang dapat mengambil air tak terbatas. Hal ini membuat masyarakat berdemo untuk memprotes kebijakan ini. Di kantor pusat penelitian lingkungan dan kelangsungan hidup manusia, Tuan Kim mendatangi Dr. Song Ji-an yang merupakan seorang ahli astrobiologi. Tuan Kim menjelaskan bahwa kedatangannya bertujuan untuk meminta Dr. Song bergabung dalam misi ke pangkalan Balhae di bulan, di mana SAA atau NASA-nya Korea membutuhkan seorang ahli astrobiologi dan Dr. Song sangatlah direkomendasikan. Setelah mengetahui tujuan itu, Dr. Song menjadi tertarik, namun kemudian ia melihat barang-barang peninggalan kakaknya yang merupakan anggota SAA. Ia teringat dengan kakak perempuannya yang menjadi korban kecelakaan saat menjalankan misi. Dr. Song sudah berada di SAA, ia bertemu dengan para kru lainnya termasuk Kapten Han Yun Jae. Sebelum rapat dimulai, tim Dr. Hon Ga-yong menemui Dr. Song yang sedang mengambil air minum dengan kartu emasnya. Ternyata Dr. Song merupakan orang pertama yang mendapatkan kartu emas tersebut. Bagaimana bisa? Kita lanjut dulu ya. Dalam rapat dijelaskan bahwa pangkalan Balhae ditutup sementara karena kebocoran radiasi 5 tahun lalu. Misi mereka adalah untuk mengambil sampel penting dalam waktu 24 jam begitu mendarat di bulan, sebelum penutupan permanen oleh SAA. Namun meski Dr. Song dan Dr. Hong menanyakan lebih lanjut mengenai sampel yang harus diambil, kenapa harus disimpan dalam suhu yang sangat rendah, tak ada penjelasan lebih lanjut dari SAA. Meski mereka berpikir bahwa Dr. Song menuduh mereka menyembunyikan sesuatu, mereka berdalih bahwa memang tak ada informasi tentang sampel itu karena insiden tersebut. Kemudian Dr. Song teringat bahwa ibu bos ini yang memberikannya kartu emas jatah air untuk mengganti kompensasi kematian kakaknya yang merupakan korban insiden di pangkalan Balhae 5 tahun lalu. Karena pada zaman ini ATM uang kalah sama ATM air ya guys. Hari keberangkatan pun tiba, Dr. Song yang baru pertama kali menaiki pesawat antariksa tentu saja merasa tegang. Namun kopilot yang seharusnya wanita tiba-tiba saja diganti oleh Jisoo tepat pada saat hampir berangkat. Saat di perjalanan, tiba-tiba salah satu sekrup pesawat kendor dan menyebabkan masalah sistem. Sedangkan mereka baru bisa menghubungi pusat kendali SAA 20 menit lagi karena sedang terjadi hujan meteor yang mengganggu komunikasi. Kapten Han lantas memutuskan untuk melepaskan modul pesawat sebelum memasuki orbit lintasan bulan agar pesawat tidak mendarat dengan sekrup yang patah dan beresiko mengenai mesin. Namun setelah modul dilepaskan, ternyata mesin utama malah tidak mau menyala dan pesawat terjun bebas dari angkasa, menabrak bulan dan berhenti tepat di tepi jurang dalam posisi terbalik. Mereka berusaha keluar pesawat, namun sebuah box besar terjatuh dan membuat jendela pesawat pecah. Dr. Song tertarik keluar pesawat dan kini menggantung di tepi jurang. Dengan susah payah ia diselamatkan oleh Kapten Han. Mereka semua berhasil keluar pesawat dan melihat pesawat itu terjatuh ke dalam jurang. Mereka kini tak bisa kembali ke bumi. Mereka harus sampai ke pangkalan Balhae yang berjarak 7,6 km sebelum kehabisan oksigen dan bertahan hidup sampai mereka diselamatkan. Sementara itu dengan pasokan oksigen yang semakin tipis dan tulang rusuk yang patah menusuk paru-parunya, Pak Hwang, satu-satunya orang yang sudah pernah ke pangkalan Balhae, harus meregang nyawa. Di saat terakhirnya, Pak Hwang yang sudah kesulitan bicara hanya mengatakan air,
dan jangan. Kemudian air yang dipegang oleh Pak Hwang pun disorot. Mungkin ini merupakan clue di balik rahasia misi ini yang akan diungkap kemudian. Akhirnya level oksigen para astronot sudah mencapai 1%. Mereka sudah kesulitan bernafas dan masih harus membuka pintu pangkalan Balhae yang masih gagal juga. Ketegangan terjadi namun mereka berhasil masuk ke pangkalan Balhae di detik-detik terakhir. Lalu kita dibawa flashback saat Dr. Song sedang memeriksa barang-barang peninggalan kakaknya. Ia teringat bahwa kakaknya pernah menyebut warna bulan yang kehitaman sebagai The Silent Sea. Langsung saja ia membuka folder milik kakaknya dengan kata tersebut menggunakan bahasa Latin sebagai password. Kemudian sebuah pesan "temukan Luna" muncul saat ia membuka file tersebut. Scene beralih ke para astronot yang sudah memasuki pangkalan Balhae dan merasa sangat lega karena sudah mengisi ulang oksigen mereka. Mereka kemudian pergi ke pusat komando untuk menyalakan daya tempat itu. Di perjalanan mereka menemukan mayat, namun anehnya menurut Dr. Hong, mayat tersebut tidak memiliki luka seperti terkena radiasi, melainkan memiliki ciri-ciri orang yang mati karena tenggelam. Tapi tentu saja menurut yang lain hal itu tidak masuk akal karena tidak ada air sama sekali di bulan. Kejanggalan lainnya pun terungkap bahwa level radiasi di pangkalan Balhae sangatlah rendah. Padahal seperti diketahui insiden yang terjadi 5 tahun lalu disebabkan oleh kebocoran radiasi. Dr. Song berpikir bahwa sebenarnya radiasi bukanlah yang menjadi penyebab tewasnya semua orang dan ia meminta Kapten Han untuk mengotopsi mayat tadi agar mengetahui penyebabnya. Namun karena prioritas Kapten Han adalah misi, ia menolak permintaan itu. Setelah sampai di ruang komando dan mendapati tingkat radiasi semua normal, Dr. Song dengan berani membuka helm astronot dan membuktikan bahwa tidak ada kebocoran radiasi di sana. Kini Kapten Han membagi kru menjadi 3 kelompok untuk berpencar mengambil masing-masing sampel yang ada di ruangan terpisah. Saat melihat lorong bawah tanah, Dr. Song teringat saat menanyakan tentang apa itu Luna kepada Pak Hwang. Ia mengatakan bahwa Luna adalah pangkalan data di Balhae. Dr. Song sepertinya memiliki niat tersendiri bersedia ikut misi kali ini karena ingin menemukan Luna, seperti pesan terakhir mendiang kakaknya. Kapten Han yang sudah berada di ruangan pertama mendapati begitu banyak mayat yang tergeletak dan memiliki ciri yang sama, yakni mati karena tenggelam. Setelah masuk ke ruang penyimpanan, Kapten Han mendapati semua sampel telah tiada. Ia hanya menemukan tabung kosong yang berserakan di ruang 1. Tim kedua pun melihat sudah tidak ada sampel yang aktif, namun setelah kembali mencari, So-chan menemukan satu tabung yang menyala hijau tertutupi oleh mayat. Saat ia mengambil sampel itu, tak sengaja ia menekan perut mayat itu, dan sesuatu seperti cairan keluar dari mulut mayat itu dan terciprat ke mata So-chan. Ternyata setelah diambil, tabung itu hanyalah tabung kosong, tanpa sampel. Sementara itu, tim Dr. Song mendeteksi adanya sinyal makhluk hidup tak dikenal. Salah satu anggota tim pergi untuk mengecek itu, dan Jisoo yang sudah muak dengan tempat itu menyuruh Dr. Song pergi ke ruang medis untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di pangkalan Balhae, karena inilah satu-satunya kesempatannya agar tidak ketahuan Kapten Han. Jisoo yang seorang diri memasuki ruang penyimpanan 3 mendapati ruangan itu gelap gulita. Saat ia sedang melihat-lihat, senternya terjatuh ke bawah meja. Saat sedang mengambilnya, tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang tangannya. Sementara itu, So-chan yang tadi terpapar partikel dari mayat berkeringat sangat deras. Kembali flashback saat Dr. Song diberitahu oleh Pak Kim bahwa tanda ruang penyimpanan data di pangkalan Balhae bukanlah di pintu, melainkan di lantai. Kembali ke Jisoo yang masih berusaha mengambil senternya, dia menemukan tabung sampel yang di dalamnya terdapat cairan seperti air. Saat membuka pintu dan hendak pergi, tiba-tiba saja ia seperti ditarik oleh sesuatu dan dicekik oleh makhluk hingga dirinya melayang. Dr. Song yang menyaksikan itu dengan matanya sendiri sangatlah tercengang. Seketika Jisoo langsung tewas karena seluruh tubuhnya rusak karena patah tulang saat ia dihempaskan ke tanah. Kemudian tabung sampel itu pun diambil kembali oleh makhluk tersebut. Sementara itu, So-chan yang tadi terinfeksi sudah semakin parah. Ia memuntahkan cairan putih seperti air yang sangat banyak dari tubuhnya. Dr. Hong langsung memerintahkan para kru untuk menggunakan APD dan tidak menyentuh So-chan. Saat Dr. Hong menangani So-chan, ia menemukan bahwa seluruh tubuh So-chan telah terisi air. Bahkan darahnya pun sekarang bercampur dengan air. Dari sudut pandang So-chan, ia merasa seperti tenggelam dalam lautan luas. Kapten Han bergerak untuk mencari makhluk yang membunuh Jisoo, sementara Dr. Hong mengotopsi jasad So-chan. Kapten Han yang masih menyusur menemukan coretan aneh di dinding dan ada sinyal makhluk hidup yang terdeteksi melewati mereka. Namun makhluk itu tidak terlihat. Dr. Hong berhasil mengidentifikasi jasad So-chan dan menemukan bahwa seluruh tubuh So-chan dipenuhi dengan air, dan itu artinya ia memang mati tenggelam. Namun kasus aneh ini adalah pertama kalinya air sebanyak itu bisa keluar dari tubuh manusia. Kapten Han kini akan keluar dan menuju ke unit digital.
demi bisa memperbaiki sistem komunikasi mereka. Karena lift saat ini mati, ia terpaksa harus turun secara manual. Kembali flashback saat Kapten Han berada di pusat medis nasional ketiga, di mana masyarakat sedang mengantri jatah air. Diperlihatkan bahwa alasan Kapten Han bersedia menerima misi ini adalah demi menaikkan golongannya, agar ia mendapatkan jatah air lebih agar putrinya bisa selamat dan tidak kehilangan kakinya. Saat sedang menuruni jalur lift, tiba-tiba saja lift yang mati kini mulai kembali aktif. Kapten Han harus bisa menghindari lift tersebut karena sistem masih terkendala untuk mematikan lift secara otomatis dan rem darurat pun tidak berfungsi. Kemudian lift yang sudah rusak itu terlepas dan terjatuh. Kapten berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Ia terpental ke sana kemari, untung saja tali yang menopang badannya tidak lepas. Tapi masalah belum usai, kini pasokan oksigennya mengalami kerusakan dan oksigen semakin menipis. Dengan sisa 9% oksigennya, Kapten Han tetap melanjutkan misinya untuk memperbaiki sistem komunikasi berdasarkan arahan teknisi. Namun setelah berhasil dan harus kembali, Kapten Han sudah tak sadarkan diri. Dr. Song berhasil mengidentifikasi zat yang ada di darah Sochan. Meskipun itu bukan air bumi, tapi tetap saja itu adalah air. Namun bagaimana caranya air sebanyak itu bisa ada di dalam tubuh manusia? Ia juga menemukan bahwa jumlah air yang sangat banyak itu tidak bertambah saat Sochan sudah mati. Ia mengindikasikan bahwa air ini adalah virus yang menginfeksi inangnya dan juga ikut mati saat inangnya mati. Di sisi lain, Kapten Han akhirnya bisa selamat dan terbangun dari pingsannya. Namun meski sudah bertaruh nyawa, sistem komunikasi masih belum terhubung. Teknisi mencoba mencari sinyal lokal karena ia masih belum bisa menghubungkan sinyal ke bumi. Dan ternyata ada sinyal yang terdeteksi dari ruang penyimpanan 3 di mana Jisoo tewas. Saat mereka berpikir ada penyusup, ternyata sinyal tersebut justru berasal dari Jisoo yang rupanya mengkhianati timnya dengan menerima misi dari orang lain sebagai mata-mata. Dengan adanya alat itu, mereka akhirnya bisa tersambung dengan SAA di bumi. Kapten Han berbicara dengan Direktur Choi dan meminta diberikan akses level 1 untuk investigasi menyeluruh. Dan Kapten Han merasa Direktur Choi sudah mengetahui bahwa penyebab insiden bukanlah kebocoran radiasi, tapi ia menyembunyikan informasi lebih jauh. Dr. Song menemukan tanda di lantai yang ia kira itu adalah ruang pangkalan data Balhe yang selama ini ia cari. Kemudian Dr. Song menguji coba meneteskan darahnya ke zat yang seperti air itu. Seketika air itu membelah diri begitu banyaknya saat bercampur dengan darah. Namun saat disemprot, sel darah menjadi mati, air itu juga berhenti memperbanyak diri. Dr. Song menanyakan apakah sampel yang harus diambil dalam misi ini adalah air. Ternyata Kapten Han sudah mengetahui itu sebelumnya, dan kita dibawa flashback saat Direktur Choi menjelaskan bahwa SAA sebelumnya menemukan penemuan besar, yakni air di bulan, yang ditemukan oleh Song Wong Kyung, kakak dari Dr. Song Ji-an. Ia menamainya air lunar. Itulah mengapa pangkalan Balhe dibangun tepat di tepi jurang di mana di dasarnya terdapat air. Namun ketika Kapten Han beralasan menyembunyikan informasi ini demi keamanan negara, Dr. Song berdalih bahwa hal ini disembunyikan oleh Direktur Choi karena air lunar ini yang telah membunuh semua orang di pangkalan Balhe 5 tahun lalu. Dr. Song mengatakan jika air ini berhasil dikendalikan perkembangannya akan menjadi sumber daya yang sangat kuat. Jika negara menjualnya, itu akan menyelamatkan manusia dari kekeringan hebat yang terjadi. Hal itulah yang diinginkan kakaknya Song Wong Kyung saat menemukan air lunar tersebut. Ia teringat saat kakaknya menceritakan bahwa dahulu Galileo memberikan nama Laut Sunyi atau The Silent Sea untuk titik hitam di bulan karena ia mengiranya itu adalah laut. Namun saat tiba di bulan ternyata sama sekali tidak ada air, sama seperti kondisi bumi saat itu karena laut telah mengering. Karena itu kakak Dr. Song berjanji bahwa suatu saat ia akan mengisi bumi dengan air dan menjadikannya lautan kembali. Karena itulah saat ia menemukan air di bulan, ia sangat ingin membawa air itu ke bumi. Kemudian Dr. Song meminta Kapten Han untuk memberinya izin dan kode level 1 agar ia bisa masuk ke lab utama untuk mengakses pangkalan data di Balhe. Di dalam, mereka menemukan daun yang menjulur dari dalam pintu di lantai ruangan. Saat dibuka, ternyata itu adalah tumbuhan atau tanaman menjulur yang memenuhi lorong bawah tanah yang begitu dalamnya. Lalu hal-hal aneh apa lagi yang akan mereka hadapi selama di pangkalan Balhe? Nantikan keseruannya di video berikutnya hanya di One Night Film. Jangan lupa subscribe sama tombol ring.